Channel yang menghadirkan konten inspiratif, edukatif, dan penuh makna untuk menemani hari-hari Anda. Dari tausiah, podcast, hingga kisah inspiratif semua ada di sini. Stay tune, hanya di Fosma TV. Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman, Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari, tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan, oh maksudnya begini, nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Ibnu Qayyim mengatakan dalil tentang Allah di atas 1000 dalil, bahkan bal alfani, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Al-Quran dan hadis begitu banyak menjelaskan bahwasanya Allah di atas, ya. Allah di atas langit, malaikat naik ke atas laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran. Bagaimana kita berdoa mengangkat tangan ke arah atas, dan terlalu banyak dalilnya, ya. Terlalu banyak. Sampai-sampai Ibnu Rushd berkata, kalau seandainya kita mengingkari Allah di atas, maka syariat ini batal, karena syariat dibangun di atas keyakinan Allah di atas, ya. Penjelasan itu panjang, tapi sederhananya begini. Allah di atas, Al-Quran dalilnya banyak, hadisnya juga banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah di atas 'arsy, dia istiwa. Wah, ini bertentangan dengan akal mereka. Kalau kita katakan Allah istiwa di atas arsh, berarti nanti menyerupai dengan makhluk. Karena itu harus ditakwil. Maka mereka takwil menjadi istaula. Padahal ini merupakan kejahilan dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kaum muslimin, sahabat Fosma dimanapun berada, dan juga sahabat dari Nahdiyin di jaringan LDNU di mana saja berada, saya ingin menanggapi sebuah statement yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berkaitan dengan surat yang menjelaskan bahwa secara teks ayat ini mengatakan artinya adalah Allah berada dan bersemayam di atas arsy. Di dalam kitab Sanusi dan kitab Jauhar Tauhid dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah paham Asy'ariyah, bahwa ayat ini adalah ayat mutasyabihat, ayat yang untuk menjabarkan serta untuk menafsirkannya butuh pemaknaan yang benar-benar menjauhkan, membersihkan sifat-sifat Allah dari musyabbihah, dari keterserupaan Allah dengan makhluk. Karena dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, sementara atas itu makhluk, tempat itu makhluk. Jika dikatakan bahwa Allah berada dan bersemayam di atas arsy, maka akan menunjukkan kepada satu arah. Yang namanya atas itu ya sesuatu yang bersesuaian dengan kepala. Dan bila Allah di atas, maka Allah berada di atas kepala. Kepala banyak, berarti Allahnya pun banyak. Ini akan mendatangkan makna yang sangat menjauh apabila mengartikan ayat tersebut dengan ayat yang tekstual. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di sini alanya bukan bermakna menggon, bersemayam, tapi alanya artinya adalah menguasai, istighraq atau al-milk, memiliki, menguasai atas aras. Allah menguasai aras, itu jauh lebih masuk dalam kategori akal yang memang tidak mencerminkan kebersesuaian atau kesamaan Allah dengan makhluknya. Karena dalam kitab Tijan saja disebutkan bahwa salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul hawadits. Artinya berbeda Allah dari seluruh makhluknya. Allah itu muttasifun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Bedanya Allah dengan makhluk total. Muttasifun bikulli kamalin, Allah memiliki sifat dengan segala kesempurnaan. Kalau atas, kalau aras, kalau Allah itu menunjukkan satu tempat di atas, maka kurang. Karena lawan atas itu bawah, dan atas itu tempat. Atas itu yang bisa ditunjuk. Sementara di dalam banyak ayat Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tujukan, katakan kepada mereka bila mana mereka bertanya pada Muhammad, katakan bahwa aku itu dekat. Dekat dalam artian dekat bukan bermakna jarak, dekat bermakna Allah mengetahui. Makanya dikatakan wa huwas sami'ul basir. Maka lebih dulu pahami tentang sifat mukhalafatul hawadits, sifat perbedaan Allah dengan makhluk. Bila Allah itu khalik, bila kita adalah makhluk, maka perbedaan khalik dan makhluk itu sangat beda. Saya berbeda dengan seseorang, tapi perbedaan itu pasti sama. Sama-sama manusia, sama-sama laki-laki. Tapi bila Allah berbeda dengan makhluknya, maka perbedaannya mukhalif, total, tidak ada kesamaan sama sekali. Yadullahi fawqa aydihim. Kalau diartikan setelah teks, tangan Allah berada di atas tangan manusia. Tapi kalau kita lihat makna yang tidak nyerempet kepada makna musyabbihah atau keterserupaan Allah dengan makhluknya, maka itu artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia, kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Tangan adalah merupakan seonggok dari tulang, kulit, daging, dan urat. Berbentuklah tangan. Ini terdiri daripada juz'un muta'adidatun, juz yang berbilangan. Ini akan menyalahi sifat wahdaniyatnya Allah. Sementara Allah itu wahdaniyat. Wahdaniyat artinya tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal af'alnya. Yang tentu kepada sahabat dan rekan-rekan semuanya, bahwa makna Allah bersemayam di atas aras itu adalah makna yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu otomatis di dalam akidah itu termasuk kepada paham mujassimah atau menjisimkan Allah. Bagi kita, bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap melihat bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memiliki, menguasai atas aras. Jika aras saja alam yang terbesar Allah kuasai, apatah lagi kita yang kecil-kecil ini semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semua atas iman dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerumat dengan cinta yang sungguh, mengajak bangkit